Kalau mereka bilang begini loh, mereka bilang kita masih belum dengar arahan Jokowi. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan pidato terbuka. Lalu rakyat yang terhormat, Projo yang terkasih, yang tersayang, yang kita akan dukung ini gitu ya? Nggak akan lah. Jadi, komposisi musrah berapa? Berapa organisasi? Ya udahlah. Berapa organisasi? Artinya begini sebetulnya. Memang yang sekarang, ke Ganjar itu 70% dari pelaksana musrah ke Ganjar. Betul nggak? 70%? Iya dong. Saya tidak bicara soal. Betul nggak? Betul nggak angkanya itu? Artinya begini loh. Betul nggak? Pak Jokowi memang tidak akan pernah bisa lepas dari PDIP karena memang dari bawah ketika menjadi wali kota, dari menjadi gubernur, menjadi presiden, selalu PDIP yang menjadi penyokong utama dalam konteks itu. Nggak ada yang ributin soal itu. Yang diributin itu ini loh, nih. Ini yang diributin itu. Nih. Itu apa tadi? Ini diributin nih. Tak sudi Prabowo masuk kabinet, Projo ancam bubar. Itu tahun 2016, 23 Oktober 2019 ya? 3 hari setelah pelantikan presiden. Kecepatan kalau mau menyimpulkan arah bahwa Projo kemudian ke Pak Prabowo segala macam. Karena kami itu pegangan utamanya tentu adalah arahan dari presiden. Seperti kita tahu, terakhir di puncak musrah 14 Mei, Pak Jokowi masih bilang ojo gerusa-gerusu, jangan gerusa-gerusu. Maka kami lebih fokus pada bagaimana menjalankan mekanisme di internal organisasi. Kalau kemarin kita bareng beberapa kawan-kawan di organ relawan lain kita menggelar musrah, sekarang di internal Projo kita sedang selenggarakan konverda-konverda. Nah, itulah yang nanti kemudian akan berujung pada Rakernas yang kira-kira kami rencanakan bulan Oktober, sehingga kami bisa memutuskan dukungan clear secara tegas, jelas ke siapa. Misalnya kawan-kawan di beberapa daerah kemudian memunculkan dukungan pada pasangan capres-cawapres yang muncul dari beberapa konverda. 4 konverda ini adalah Pak Prabowo dengan Pak Erlangga. Begitu suara kawan-kawan dari bawah, itu yang kami saring. Nah, terkait dengan langkah-langkah misalnya kemarin kawan-kawan dari relawan Pak Prabowo datang ke tempat kami, ke Projo, tentu itu sesuatu yang menurut saya biasa saja, kita terima saja. Ya memang kalau kawan-kawan yang lain datang dari relawan Jokowi memang nggak jadi berita, gitu kan. Hanya ini karena ada kawan dari relawan 08 yang kemudian hadir di Projo, itulah yang jadi rame. Tetapi di situ pun kami tegaskan bahwa di acara tersebut bahwa Projo belum memutuskan untuk dukung siapa. Projo sampai hari ini belum memutuskan mau dukung siapa dalam Pilpres 2024. Kan dulu juga mereka begitu. Ngomong di media, tidak mau Prabowo karena begini. Menolak jadi menteri karena begini. Begitu jadi menteri ya labil aja kali Projo ya, lagi galau gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang sedang dinegosiasikan entah dengan siapa, apakah negosiasi ide atau negosiasi yang lain saya tidak tahu. Tapi kalau kita kembali pada pertanyaan awal, apakah khawatir? Enggak. Saya dan teman-teman juga punya Pospera, Posko Perjuangan Rakyat kan. Kita juga relawan Jokowi di Posperanya, dan kita lebih dulu deklarasi dukung Jokowi dibandingkan Projo. Projo itu organisasi kedua yang dukung Jokowi. Organisasi relawan kedua dukung Jokowi. Jadi kita nggak khawatir. Apa yang mau dikhawatirkan? Relawan Jokowi yang mendukung Ganjar jauh lebih banyak. Kita punya data by name by address. Relawan Ganjar juga sangat banyak. Dan sampai sekarang kan ini bimbang. Tapi yang muncul adalah misalnya seperti Bara JP misalnya, atau kemarin Joman yang akhirnya sekarang menjadi Prabowo 08. Bara JP belah dua. Bara JP itu terbelah. Sebenarnya kalau kayak Bara JP-nya Uce tidak ke Prabowo sampai per hari ini. Dia masih gigih. Dia apa? 3 periode gitu loh. Belum ke Prabowo. Kalau Joman ya mungkin dia mau sempat ke Ganjar, lalu sempat ke Prabowo, besok kemana lagi kita tidak tahu. Tapi ya mungkin
Ya nggak terlalu inilah. Kalau mereka bilang begini loh, mereka bilang kita masih belum dengar arahan Jokowi. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan pidato terbuka. Lalu rakyat yang terhormat, Projo yang terkasih, yang tersayang, yang kita akan dukung ini gitu ya. Nggak akan lah. Itu. Tapi saya tidak bohong. Jokowi saya tanya 2 kali. Juli 2022 dia sebut nama Ganjar dan kemarin di Parung dia sebut nama Ganjar. Itu loh. Dan menurut saya itu tidak perlu kita tafsirkan. Dia tidak beristilah ketika bicara dengan saya, tidak beristilah rambut putih, berkerut, enggak. Siapa Pak Presiden? Sebentar Mas Adian, kita begini. Lalu sampai begini, saya tidak perlu detail ya. Oke, kalau sudah sampai begitu, bagaimana? Bapak kasih apa? Ganjar. Ganjar Pranowo. Itu dia ngomong di telinga saya. Itu loh. Tapi kalau kita harapkan dia buat pengumuman terbuka, gitu loh, tentang dukungan, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi sebagai sesama kader partai kita juga bisik-bisikan, dan itu kan sama dengan yang diucapkan Juli tahun lalu. Dan setahu saya berapa kali juga kok Projo bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, juga ada teman-teman yang lain juga arahnya jelas ke Ganjar. Jelas ke Ganjar. Yang kalau Projo, apa yang kalau itu kan yang tidak cepat-cepat menentukan pilihan. Kalau yang sudah memilih Ganjar nggak galau. Ada yang kita dengar, ada yang kita lihat dari langkahnya. Iya. Misalnya gini, langkah yang pertama yang menarik nih. Kenapa dia berkali-kali mengumumkan tentang pelanggaran HAM berat? Ya sebenarnya 12 pelanggaran HAM berat, 12 pelanggaran HAM berat. Berkali-kali. 3 bulan lalu dia ngomong itu, 1 bulan lalu dia ngomong itu, dan katanya 1 bulan lagi dia akan ngomong itu. Sudahlah. Ya artinya kita kan tahu juga bahwa Pak Jokowi dengan sangat mudah nanti akan bilangan begitu, udah sana kesini. Itu kan sangat mudah, hal yang sangat mudah, dan bisa artinya kayak kemarin bilang nanti pasti saya bisikin, gitu kan. Waktu di Musra kan bilang begitu. Jangan salah, ada beberapa pertemuan yang kita bareng-bareng, ya kan, dengan ya biasanya saya sering juga dengan Bung Adian kan sering juga bareng-bareng gitu kan. Tapi ada juga momen di mana katakanlah sejujurnya, gitu dong. Misalnya gitu ya, ketika di beberapa pertemuan yang di Musra itu kebetulan karena Bung Adian juga nggak ada, gitu kan, itu disampaikan betul. Nanti bahwa ya sudah tunggu dulu. Komposisi Musra berapa yang dukung Ganjar? Bahwa Jokowi sudah arahkan betul. Cuman ada yang masih tidak mau pura-pura mendengar. Ya, jadi komposisi Musra berapa? Berapa organisasi? Ya udahlah. Berapa organisasi? Artinya begini sebetulnya. Memang yang sekarang, ke Ganjar itu 70% dari pelaksana Musra ke Ganjar. Betul nggak? 70%. Iya dong. Saya tidak bicara soal. Betul nggak angkanya itu? Artinya begini loh. Betul nggak? Sebentar, betul. Bahwa itu sudah diarahkan Jokowi, cuma kalian pura-pura. Kan begitu. Makanya kenapa saya yakin, karena 70% yang menyelenggarakan Musra sekarang sudah di Ganjar. Termasuk Dewan Penasihat Musranya sudah di Ganjar. Bang Andi Gani ya. MC waktu di Musra juga sekarang sudah di Ganjar. Ya, satu hal yang pasti bahwa Pak Jokowi itu seorang presiden dan beliau ini kan negarawan. Kalau menunggu beliau new fluid, rasa-rasanya itu sangat tidak mungkin. Nanti relawan harus ke sini, harus dukung si A, si B secara terbuka, itu sesuatu yang nggak mungkin. Bahkan menyarankan secara langsung saja, kalau itu bukan sesama kader, mungkin dengan Mas Adian bisa ngomong, tapi dengan orang lain pasti nggak ngomong. Karena beliau harus pasti sebagai seorang negarawan tahu di mana porsinya. Tetapi kan satu hal yang pasti bahwa kita ini kan politisi ya, bisa membaca body language, bisa membaca sense-nya Pak Jokowi itu kemana, dan banyak indikasi-indikasi yang mesti kita tangkap bahwa Pak Jokowi itu ya memang ke rambut putih. Misalkan dari banyak hal, satu indikator yang pertama adalah beliau dari PDIP. Ya karena beliau sebagai kader PDIP sudah pasti dia akan menyokong siapapun capres yang didukung oleh PDIP pasti akan disokong. Karena itu terkait dengan visi misi, keberlanjutan, kelangsungan sebuah ide-ide pembangunan, kemajuan yang selama ini sudah dilakukan. Di samping itu memang
Pak Jokowi memang tidak akan pernah bisa lepas dari PDIP karena memang dari bawah ketika menjadi wali kota, dari menjadi gubernur, menjadi presiden, selalu PDIP yang menjadi penyokong utama dalam konteks itu. Tidak akan pernah meninggalkan karena memang basis secara ideologis itu ada di situ. Jadi sebagai presiden pasti memberikan ruang kepada capres yang lain. Tetapi dalam konteks pilihan kita bisa memastikan bahwa Pak Jokowi itu akan ke Ganjar. Lalu kemudian itulah yang kemudian di foto sana, foto sini, masuk baliho sana, papan reklame sini, reklame. Tapi sebagai menteri dia wajar-wajar saja ketemu dengan Jokowi sebagai presiden. Dan itu tidak membuktikan apa-apa. Itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi kalau kita mau bicara soal bagaimana kita melakukan kalkulasi politik, contoh sederhananya, berkali-kali dalam rentang dari Januari sampai hari ini sudah 3 kali Jokowi bicara tentang pelanggaran HAM, pelanggaran HAM, pelanggaran HAM, 12 pelanggaran HAM, ya kan? 12 itu berkali-kali loh. Sudahlah, bagi kita yang instingnya, yang kalkulasinya, oh ya udah, ini kategori pelanggaran HAM berat berkali-kali, 12 pelanggaran HAM berat, itu kita sudah bisa baca kok. Itu salah satu sinyal. Ada beberapa sinyal yang lain misalnya. Ada banyak deklarasi calon presiden, hanya di deklarasi Ganjar lah presiden datang. Dia datang, dia pulang bareng pakai mobil yang sama, dia terbang bareng ke Solo pakai pesawat yang sama, bareng-bareng. Kalau misalnya dia tidak mau menghindar ya bisa aja dia punya banyak alasan kok. Waktu saya yang langsung ke telinga saya, waktu saya tanya, saya langsung tanya. Dan dia bisa saja bilang, Mas Adian sabar dulu begini. Enggak, Ganjar Mas Adian. Tenang, Ganjar. Itu dia bilang. Terus saya ragu gitu. Masa saya meragukan perhitungan saya, lalu kemudian saya meragukan telinga saya meragukan mata saya gitu? Nggak mungkin dong. Dan itulah sebabnya kenapa saya kan ketemu dengan teman-teman yang melaksanakan musrah. Kenapa lu semua 70% pada ke Ganjar? Emang arahnya begitu kok. Dia aja di belakang-belakang lupa. Hitung apa aja ayo. Ayo, Gak usah ngabsen kawan-kawan lah. Bukan ngabsen, biar nggak angka 70% itu kita hitung ayo. Apa ya? Jadi memang ada yang sudah kemudian kita nggak membantah bahwa beberapa kawan, sudah memutusin langsung dukung Mas Ganjar. Seknas mana? Ganjar, Terus kemudian ada yang belum. Ganjar, apalagi? Ada juga yang kayak Bara JP masih 3 periode. Ya begitulah warna-warni kami begitu. Bara JP Bang Sihol tidak Ganjar. Nah kan seperti itu. Jadi ya ini saya biasa-biasa saja dalam menyikapi ini. Kemudian kemarin memang ketika kawan-kawan 08 ini datang ke Projo itulah ribut. Memang kemudian publik kemudian memberikan seolah-olah kemudian Projo ini langsung mengarah ke Pak Prabowo. Ya belum. Enggak ada yang ributin soal itu. Yang diributin itu ini loh, nih. Apa toh? Ini yang diributin itu loh. Nih. Itu apa tadi? Ini yang diributin nih. Tak sudi Prabowo masuk kabinet, Projo ancam bubar. Itu tahun 2019, 23 Oktober, 2019 ya. 3 hari setelah pelantikan presiden. Maksud Bang Adin apa dari Artinya setelah kemudian dapat posisi wamen, tidak jadi bubar gitu loh. Ini biasa. Oke. Gimana Mas Doko? Nah, makanya maksud saya ini kami sedang berproses ya. Berproses kami mendapatkan sesuatu. Enggak mungkin lah kemudian terbuka ngomong perintah ini, tapi beliau kan nanti pasti kasih arahan ke kita. Gimana pun juga Pak Jokowi itu adalah ketua Dewan Pembina di Projo. Beliau kita punya mekanisme internal untuk menyampaikan arahan itu, bukan arahan terbuka pidato kemudian saudara-saudara ini ke sini, enggak begitu lah. Di Pospera juga Pak Jokowi itu Dewan Pembina. Nah, sebentar, di Pena 98 dia anggota kehormatan. Sama kalau begitu. Ya, mungkin juga. Artinya mungkin. Jadi jangan bawa soal itu, soal karena dia Dewan Pembina di Projo, lalu
apa kalian menjadi istimewa? Tidak juga. Enggak begitu. Maksud saya, Enggak juga. mungkin Kak Adian sudah ngomong. Kesini Enggak, Andi Gani sudah ngomong. Andi Gani sudah ngomong. Ke Seknas sudah ngomong. Oh, ke mereka belum. Kami gitu loh. belum, itu Jadi, loh. jadi sebenarnya Mungkin. kalau saya nggak perlu nunggu ngomong, arahan ke Andi Gani sama dengan arahan ke saya, arahan ke Seknas sama dengan arahan ke saya. Lalu kita ikut aja. Sabarlah, Itu tenang loh. aja dulu. Atau jangan-jangan ini permainan Pak Jokowi juga lagi Bang Adian untuk sengaja untuk tidak langsung mengarahkan Kalau ke kita semuanya. lihat tadi judul berita 2019 23 Oktober itu bukan permainan Jokowi, permainan mereka itu. Hai. Tenang aja. Jadi ini memang bagi kami memang belum waktunya. Arahan ke kami belum ada, proses di internal kami juga belum selesai. Kedekatan antara Projo dengan Pak Jokowi ini sebenarnya pesannya udah jelas sekali. Tidak harus terucapkan, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi mestinya sudah harus dimengerti. Kalau menunggu Oktober Rakernas ya, menurut saya kelamaan. Dalam hari-hari ini sebenarnya sudah bisa diputuskan bahwa memang arah Pak Jokowi itu ke arah situ. Sebagai memang, tapi inilah bedanya antara relawan dengan partai. Kalau partai itu memang sifatnya ada yang top down, ada yang bottom up. Tetapi kalau relawan ini kan mungkin harus mendengar dari basis yang ada di bawah. Tetapi kalau saya mencermati ya, rata-rata dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini semua juga udah paham, nggak perlu DPP-nya Projo, masyarakat yang ada di bawah juga udah tahu kalau Pak Jokowi itu pasti mendukung Pak Ganjar. Gitu. Jadi seharusnya bergerak lebih cepat agar apa yang dituduhkan oleh Mas Adian ini tadi nggak terbukti gitu. Lah, apa yang galau? Yang galau tadi itu Justru galau itu adalah situasi psikologi ketika belum ada pilihan. Galaunya kaum jomblo karena belum punya pasangan. Kan arahnya sudah jelas kan. Arahnya galau. Bukan. Tapi kok galau? Justru Mas Rafiq, justru kami ini sedang menjalankan arahan. Jangan gerusa-gerusu, tunggu dulu. Nanti pasti kita dikasih arahan. Artinya ketika kemudian kami dalam posisi perintahnya seperti itu kemudian langsung putuskan yang lain. Kalau gitu ya, peran pemenangan selanjutnya bisa diambil orang lain tuh. Beda bahaya bahasa. Dulu waktu di Magelang bukan ojo gerasa gerusu. Itu bahasa di Puncak Musra kemarin, jangan sebentar gerusa-gerusu. dulu bahasanya ojo ke susu. Artinya ojo ke susu itu jangan terlalu cepat. Betul nggak? Oke. Sekarang bahasanya ojo gerasa gerusu. Gerasa gerusu ini lebih pada tindakan. Jangan asal gitu loh. Bukan soal cepat atau tidak cepat. Sebenarnya ini juga persoalan bagaimana mereka memaknai kata-kata presiden. Perbedaan antara ojo ke susu dengan ojo gerasa gerusu itu dua hal yang maknanya tidak sama. Karena dia punya keinginan sama, ditafsirkan jadi sama. Beda. Justru maksud saya justru tidak gerusa-gerusu itulah kami menjalankan proses. Kami sedang baru 4 loh konverda kita gelar dari rencana 30-an lebih itu. Ya tenang aja lah gitu loh. Nanti ada waktunya. Ya kita sih tenang-tenang aja. Iya, makanya. Nggak ada masalah. Cuma yang masalah dia aja bikin acara ini. Kita mah nggak ada, tenang kita mah. Ya nggak ada lah, ya belum lah. Ada salah satu videonya bergandengan tangan dukung Prabowo. Ada nggak? Ada bergandengan tangan. Dukung nggak? Ada nggak video itu? Kalian bergandengan tangan dan berucap sama-sama dukung Prabowo. Ada video itu. Nggak masalah. Bahwa sebentar, coba akui saja kalau memang benar. Bukan, lihat aja dulu, lihat yang benar. Bahwa kami bergandengan tangan, iya. Bahwa kemudian Fauzi Badillah sama Moti bilang Prabowo presiden, iya. Tapi kami enggak. Bergandengan tangan loh, bergandengan tangannya iya biasa aja bergandengan tangan. Tapi tidak meneriakan Prabowo presiden gitu, tidak? Enggak ada. Coba aja. Beneran bahwa bergandengan tangan iya. Memang itu ya. Tadi begitu tidak ada. Jangan. Kami mau menetralisir bahwa enggak ada itu. Kami belum bahwa memutuskan. Sekali lagi kami sedang menaati ini arahan dari presiden. Jadi bukan kemudian sudah langsung diartikan. Itu ada mekanismenya, Bos. Nanti di Rakernas. Jadi situasi internal memang masih ada perbedaan pandangan ya, Mas Handoko ya? Ya biasa lah. Kemarin panas juga. Ini mau diputar videonya sini. Udah. Mau diputar nggak? Iya, bahwa bergandengan tangan iya memang.
Sudahlah. Mau Iya. bisa diputar di Oke, sini. dari situ apa yang mau Bang Adian katakan dari video itu? Itu kan tadi Mas Handoko katakan itu kan hanya satu orang yang kemudian menyebut nama Prabowo presiden ya. Itu kan kita bukan 4 orang ini, ada Moti, ada Budiari, Fauzi, saya. Dan gandengan tangan begini biasa, kemudian Bapak Moti sama Fauzi Badillah meneriakkan Prabowo presiden, ya saya pikir ya wajar juga. Itu kan hanya satu orang saja sebetulnya Bang Adian. Enggak dong, kalimatnya kan tidak itu. Kita semua nonton sendiri. Ya udah, oke. Oh, kita ya. Oh, aku ada di situ. Siapa tahu lupa. Ya, inilah pandainya Pak Prabowo dan timnya ya yang mencoba memotret atau sekaligus mencitrakan dirinya telah didukung oleh Pak Jokowi dalam konteks apapun ya, mungkin dalam konteks kunjungan kerja, dalam pesan-pesan bergambar atau apapun. Billboard misalnya. Di billboard misalkan. Nah, itu kan memang masyarakat kita kan juga tidak setiap saat mengikuti informasi. Apa yang dicitrakan itu memang pasti akan bisa mempengaruhi. Tetapi saya berkeyakinan bahwa mayoritas masyarakat itu akan tetap kembali kepada di mana Pak Jokowi itu bermula, bahwa beliau berada dalam posisi presiden itu ya memang didukung partainya yang berasal dari partai PDIP. Ya masyarakat pasti penilaiannya akan begitu, bahwa dia akan kembali pada akhirnya secara naluriah sebagai kader, sebagai pimpinan dalam konteks itu ya pasti akan kembali ke PDIP. Apakah ada foto Pak Erlangga sama Jokowi? Banyak. Apakah ada foto Erick Thohir sama Jokowi? Banyak. Pak Julhas sama Jokowi? Banyak. Sampai ada nggak foto Adian dengan Jokowi? Ada 35 kali pertemuan. Banyak juga sekali. Oke, lalu apakah foto-foto itu bisa kita pamer-pamerkan dukungan Jokowi menjadi presiden? Adian jadi presiden. Itu pesannya capres 10 tahun lagi. Bukan artinya nggak bisa begitu gitu loh. Lalu apakah kemudian nanti Pak Julhas juga bikin billboard bersama Jokowi menuju 2024 capres? Enggak dong. Kan rakyat sudah cerdas. Tidak bisa disimplifikasi seperti itu ya. Bisa. Di video tadi sudah kita lihat Projo tetap tidak mau menyampaikan dukungannya atau menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Ganjar Pranowo. Mereka tetap kekeh mau menunggu. Entah apa yang ditunggu. Apakah mereka sedang merajuk seperti halnya dulu pada saat Pak Prabowo 2019 mau bergabung dengan kabinet Jokowi. Projo ini sangat keras menolak. Bahkan mereka mengancam akan membubarkan Projo. Kalau kita tidak diperlukan, ya kita akan membubarkan. Tapi ternyata sekarang mereka merapat dengan relawan Prabowo. Ini sangat labil. Projo ini saya aneh. Padahal dia pro Jokowi. Jokowi itu dia kader partai PDIP. Ganjar itu sudah dideklarasikan oleh PDIP. Kenapa mereka tidak mendukung Ganjar? Apakah ada sesuatu yang membuat mereka merajuk atau pengen mendapatkan apa lagi? Supaya seperti dulu mendapatkan wakil menteri. Entah. Kita tunggu babak selanjutnya drama pemilu 2024. Tetap melek politik. Oke, salam merdeka.